Siapa di dunia ini yang mau bela Balawi, silahkan daftarkan diri untuk melawan ulama dari Indonesia, putra Nusantara asli. Gak bakal ada yang berani. Kenapa tidak ada yang berani? Gak ada dalilnya. Kenapa tidak ada dalilnya? Ya memang palsu. Kenapa palsu? Ya memang bukan turunan Nabi Muhammad. Kalau bukan turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi siapa? Nabi Adam. Sama sama saya, sama sama kiai, sama sama polisi. Ya, tapi jangan bodohin anak-anak Nusantara. Jangan ngaku-ngaku cucu Nabi, minta-minta duit, keliling-keliling dawir. Jangan minta-minta duit sama pengusaha untuk membangun sesuatu, membangun pondok dan lain sebagainya, padahal buat beli mobil. Nama Habib Ba'alwi di Indonesia semakin diperdebatkan. Gelar suci yang disematkan kepadanya dipertanyakan. Keabsahannya sampai detik ini dikuliti bahwa nasabnya yang konon katanya tersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW, kini semakin deras orang-orang bergumam bahwa nasabnya tidak pernah tersambung. Konon katanya kan Habib Ba'alwi bisa mendatangkan emas dari langit, menjadi panitia kubur, dan bahkan bisa menyogok malaikat. Anehnya lagi, sahabat beriman semua, orang-orang yang ada di Indonesia semakin digandrungi dan semakin mengidolai bahwa Ba'alwi adalah orang suci yang harus dihormati dan wajib disembah. Wajib hukumnya untuk meyakini bahwa Ba'alwi adalah cucu dari Nabiullah Muhammad SAW. Namun dengan adanya tesis dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang 3 tahun silam telah menjungkalkan bahwa Habib Ba'alwi nasabnya mungqati, terputus dan rungkat, alias tidak bisa tertolong lagi. Polemik yang mendera klan Habib Ba'alwi yang selalu menisbatkan dan menasabkan nasabnya kepada Nabiullah Muhammad SAW mendapatkan sorotan tajam di negeri ini. Habib-habib asal Tarim Yaman selalu menjadi perdebatan di beberapa timeline media sosial. YouTube, Facebook, IG, dan lain-lainnya terus serta menjadi panggung tersendiri bahwa Ba'alwi nasabnya sudah semakin terjungkal dan tidak bisa tertolong lagi. Ada apa ini? Jangan-jangan Habib asal Tarim Yaman adalah orang pertama yang mengaku nasabnya tersambung dan legitimasinya dipertanyakan dan diperdebatkan di negeri ini, sahabat beriman semua. Habib Ba'alwi hadir sebagai sebuah identitas yang diterima begitu saja di negeri ini. Namun keabsahannya dipertanyakan dan dikuliti. Hampir tak pernah tersentuh dengan pertanyaan-pertanyaan, seakan-akan publik dikelabui dengan adanya teori-teori dan orang-orang yang ada di dalamnya, termasuk mukibin yang sepenuhnya mempercayai bahwa orang tersebut adalah orang suci karena berdirikan surban yang ada di lehernya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang Indonesia dan Habib-habib Tarim Yaman memang cenderung mencederai kehidupan umat beragama di Indonesia. Tak jarang gesekan-gesekan setelah adanya tesis dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menimbulkan kontra dan menimbulkan kontroversi di kalangan negeri ini, sahabat beriman semua. Mampukah klan Habib Ba'alwi melakukan verifikasi data mengenai keabsahan sebuah nasabnya agar tetap tersambung kepada Nabiullah Muhammad? Menarik untuk disimak. Nah, di video ini Anda akan dihadapkan pada polemik besar bagaimana klan Habib Ba'alwi mengaku nasabnya tersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW, sahabat beriman semua. Tadi malam Ana Al-Faqir bertemu dengan Al-Faqihil Muqaddam Illallah. Beliau berterima kasih kepada saya dengan adanya saya selama ini, dan juga salam untuk Kiai Imad, salam untuk Kiai Nur Ihya, salam untuk Guru Gembul, salam untuk semuanya, untuk semua yang berada di barisan mendukung Kiai Imad, dan salam spesial Al-Imam Faqihil Muqaddam tadi malam ketika bertemu dengan saya kepada Bung Roma. Nah, kemudian Al-Imam Faqihil Muqaddam juga menyanyikan sepenggal lagu Bung Roma. Begadang boleh begadang. Nah, itu cuman lagunya. Karena beliau, kata mereka kan pernah begadang 35 tahun. Nah, itu fitnah. Jadi beliau mengatakan begini, begadang boleh begadang kalau ada perlunya. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya, saudara. Kurang lebih begitu Al-Imam Faqihil Muqaddam mengatakan kepada saya. Faham ya? Faham? Nggak paham?
Nggak paham? Apa ini? Rangga Fly, kumisnya kurang tebal. Nanti juga kalau malam tebal. Kumis saya ini kalau malam tebal. Pokoknya kalau malam tebal. Jadi nggak perlu tebal-tebal sekali kalau lagi perform ya. Jadi kalau malam aja tebal kumis saya. Ketika ketemu ya kan, ketemu dengan bibir berdiri. Kalian pernah lihat bibir berdiri? Belum pernah lihat bibir berdiri? Masih anak-anak. Boro-boro mau ketemu Fakih Muqaddam, bibir berdiri aja yang belum pernah lihat. Bukan nyanyi ya tarif, enggak. Al-Imam Fakihil Muqaddam illallah berpesan kepada saya untuk menyampaikan salam beliau dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullah kepada Kiai Imaduddin, Kiai Nur Ihya, Gus Fuad enggak, ke Gus Fuad enggak ada, ke siapa satu lagi itu Nur Fadil itu enggak ada. Yang ada ke Kiai Imad, ke Kiai Nur Ihya, ke Bung Roma, ke Bung Lubis ada. Terus kepada mukibin yang sudah sadar ataupun ex mukibin gitu. Kira-kira kalian percaya enggak? Percaya tidak? Percaya tidak dengan omongan saya? Saudara Bang Lizar enggak ada. Nanti saya titip ya. Mudah-mudahan kalau ketemu lagi nanti saya tanya, ada salam buat Bang Lizar 123 enggak? Begadang jangan begadang. Nah, itu sepenggal lirik lagu Bung Roma yang dinyanyikan oleh Al-Imam Fakihil Muqaddam tadi malam. Saya sudah bersumpah atas kesaksian saya, atas pengalaman yang saya alami. Apalagi kurang meyakinkan, saya udah pakai sorban walaupun semi dengan motif daun ganja. Apalagi yang kurang meyakinkan? Apa? Bukti. Pola yang selalu diterapkan oleh klan Habib Alwi adalah bagaimana umat meyakini dan umat semakin tertarik dengan Habib-Habib asal Tarim Yaman. Dan maraknya kuburan-kuburan dan makam-makam palsu yang ada di Indonesia memicu perpecahan di tengah-tengah umat. Umat sekarang tidak bisa lagi membohongi bahwa ketertarikan terhadap klan Habib Alwi adalah sebagai sebuah langkah suci dan langkah yang tepat. Konon katanya, tokoh-tokoh dari klan Habib Alwi termasuk Al-Fakihul Muqaddam yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratil Muntaha semakin dipertanyakan. Benarkah sosok tersebut adalah Al-Fakihul Muqaddam? Dan bagaimana dengan di Isra Mi'rajnya dari Nabi Muhammad SAW? Nah, disinilah seakan-akan ada gap, ada perbedaan, dan ada stigma khusus bagaimana klan Habib Alwi tersebut bisa diakui di tengah-tengah umat muslim yang semakin kontroversi, sahabat beriman semua. Umat Islam semakin tidak mempercayai bahwa Ba'alwi bukan lagi menjadi cucu dari Nabi Muhammad SAW. Nasabnya sudah tidak tertolong lagi, rungkat dan mengkotik. Dan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tidak membantah dan sepenuhnya bahwa Ba'alwi bukan lagi menjadi cucu dari Nabiullah Muhammad. Inilah polemik besar di negeri ini yang sampai detik ini belum bisa terpecahkan. Perdebatan-perdebatan dan kajian-kajian serta tokoh-tokoh sejarah di dalamnya pernah diungkap kepada publik. Namun publik sudah cenderung tidak mempercayai bahwa Ba'alwi adalah cucu asli. Mereka menganggap sekarang cucu tersebut dari Ubaid dianggapnya sebagai sebuah kudeta besar. Bagaimana klan Habib Alwi dihancurkan, sahabat beriman semua. Beliau yang mengatasnamakan Rasulullah, yang mengatasnamakan ulama, yang mengatasnamakan Islam, yang mengatasnamakan Allah. Itu pesan Al-Imam Fakihil Muqaddam. Dan beliau mengatakan beliau tidak punya kemampuan yang melebihi mu'jizat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah mi'raj bersama kambing, baik kambing betina ataupun kambing jantan. Beliau tidak pernah naik ke langit bertemu Allah sehari 70 kali. Enggak pernah. Beliau enggak pernah mengaji di dalam kubur. Beliau enggak pernah mengusir malaikat mungkar dan nangkir yang sedang menyiksa orang fajir dan juga orang fasik di samping kubur beliau. Itu pesan beliau. Jadi antum-antum mukibin jangan percaya, beliau udah klarifikasi langsung kepada saya.
Masalah ente percaya atau tidak itu kembali kepada keimanan ente. Apakah ente su'ul adab kepada saya? Apakah ente akan berhusnudan kepada saya ataupun bersu'udan kepada saya? Itu terserah. Ya. Yang penting saya sudah menyampaikan apa-apa yang disampaikan oleh Al-Imam Faqihil Muqaddam ilallah tadi malam. Ya. Tapi ada kitabnya. Kitabnya tidak ada. Tidak adanya kitab bukan berarti tidak ada. Hanya saja kitabnya tidak ada. Sejak kapan persyaratan pertemuan dengan waliullah harus ada yang menulis? Sejak kapan pertemuan saya dengan waliullah ada persaksian? Cukup saya yang bersaksi karena saya adalah orang yang solih, orang yang tidak pernah berdusta, yang lisan saya dapat dipercaya. Cukup berhusnudzan aja, walaupun ini tidak syuhra, walaupun ini tidak istifadah. Yang penting sumbernya dari mana? Sumbernya dari saya. Saya yang akan bertanggung jawab nanti di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar. Saya yang akan bertanggung jawab. Apakah saya berdusta ataukah saya jujur? Saya rasa ini perlu saya sampaikan kepada hadirin sekalian, bahwa selama ini banyak orang-orang yang menggunakan nama Al-Imam Faqihil Muqaddam illallah, mujtahid mutlak, ulama besar, ahli hadis, penghafal hadis, yang namanya tidak pernah ada di zaman beliau hidup. Dan beliau mengatakan bahwa itu semua adalah kebohongan-kebohongan. Ya, perebutan kekuasaan di tengah internal klan Habib Ba'alwi siapa sebenarnya yang bermain atas klaim sepihak, yaitu gelar suci dan legitimasinya diperdebatkan dan diperdebatkan. Mampukah klan Habib Ba'alwi mengaku dan menisbatkan nasabnya di tengah gempuran dan derasnya arus informasi yang semakin mencenderai bahwa Ba'alwi bukan lagi menjadi cucu Nabi? Ya, tentunya polemik akan selalu memanas di tengah-tengah kita karena klan Habib Ba'alwi tidak bisa tertolong lagi. Kenapa sih susahnya untuk mengungkap sebuah fakta baru dan membuka fakta baru terhadap umat-umat yang tidak mempercayai di negeri ini? Bukankah di negeri ini semuanya fair, tidak ada yang harus ditakut-takuti, dan tidak ada pula yang kebal terhadap hukum dan kritik negeri ini? Semuanya fair dan berbaur laksana air yang menerjang batu-batuan, sahabat beriman semua. Polemik-polemik yang mendera klan Habib Ba'alwi di sini memang ada hikmahnya. Kita tidak bisa turut serta untuk meyakinkan umat bagaimana kita menjadi cucu dari Nabiullah Muhammad SAW. Namun kita harus membuktikan bahwa sebenarnya Habib-Habib asal Tarim Yaman ini cenderung membodohi umat, dan selayaknya orang suci mereka seakan-akan ingin disembah dan ingin menguasai negeri ini, sahabat beriman semua. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kuburan-kuburan palsu yang ada di Indonesia dan makam-makam yang ornamennya didatangkan dari Hadramit Tarim Yaman memang selayaknya bisa dicurigai bahwa nasabnya bukan lagi bernasab kepada Nabiullah Muhammad SAW, sahabat beriman semua. Ya, semoga polemik di sini ada benarnya, dan saya rasa Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani bersama kawan-kawannya bisa memberikan bukti yang lebih valid lagi bahwa klan Habib Ba'alwi tidak bisa tertolong lagi dan nasabnya mungkotik, terputus, dan tidak bisa dijadikan sebagai sebuah perdebatan lagi, sahabat beriman semua. Nantikan video terbaru dari kanal Muslim Orientalis dan berikan subscribe dan komentar terbaik Anda pada kolom komentar, dan saya akhiri polemik di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.